Halo guys, jadi ketemu lagi dengan aku Esri. Dan juga aku sekarang akan menjelaskan bagaimana kehidupan di Jepang. Dan pertama-pertama aku akan menjelaskan tentang sekolah bahasaku yang berada di Jepang. Jadi sekarang juga aku sedang belajar bahasa Jepang di sekolah yang bernama Osaka Bunkaku Kosegako atau yang biasanya kenal dengan OBKG. OBKG ini juga berada sejak tahun 1985. Di OBKG ini juga memiliki sensei-sensei yang asli orang Jepang. Tetapi sensei-sensei di sini juga tidak segan-segan untuk membagikan ilmunya kepada kita sehingga juga kita bisa pintar dalam bahasa Jepang. Dan yang kedua juga aku akan menjelaskan tentang prosesku belajar bahasa Jepang. Jadi yang pertama itu aku akan menjelaskan tentang huruf-huruf bahasa Jepang. Huruf-huruf bahasa Jepang itu ada tiga, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana adalah huruf yang paling basic, katakana adalah bahasa terapan, dan kanji itu adalah suatu tulisan yang membutuhkan goresan. Jadi dahulu pada saat aku datang ke sini, aku tidak bisa membaca itu semua. Dan juga puji Tuhan sekarang dengan singkatnya waktu ini, dengan proses pembelajaran juga, sekarang juga puji Tuhan bisa belajar bahasa Jepang dengan baik. Jadi dengan ini juga kita tidak boleh sombong, karena juga itu semua pemberian daripada Tuhan. Dan sekarang juga aku bakal menjelaskan tentang bagaimana kehidupanku selama di Jepang ini. Jadi yang pertama itu belajar untuk hidup mandiri. Kenapa? Karena juga di sini apartemen itu self service. Jadi tidak ada pembantu sama sekali, hanya ada penjaganya saja untuk mengawasi kita semua. Jadi supaya juga lebih aman daripada penjahat-penjahat. Nah, ini juga ya kita harus belajar juga open minded kepada semua orang. Dan juga puji Tuhan juga ya di sini juga bisa belajar mengenai tentang cuci baju sendiri, bersihin kamar sendiri, masak sendiri, semuanya itu serba sendiri guys. Nah jadi juga jangan mengandalkan orang lain. Kalau kita misalkan kita bisa mengerjakan itu semuanya sendiri. Dan yang kedua itu adalah jauh dari orang tua. Kenapa? Karena juga ini negara juga jauh. Mungkin kalau naik pesawat itu sekitar 7-8 jam untuk pergi ke kota aku. Kota aku sekarang aku tuh tinggal di Balikpapan. Tapi ya meskipun jauh begini, kenapa bisa mudah terjangkau? Karena ada sosmed. Sosmed ya contohnya seperti Line, WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menghubungin orang tua kita, teman-teman kita yang ada di Indonesia, dan juga teman-teman kita yang ada di Jepang. Jadi juga kita bisa mencari teman-teman baru. Meskipun kita belum kenal, tapi kita bisa dekat dengan mereka. Dan yang ketiga, yaitu adalah teman baru yang tadi aku barusan ngomongin. Jadi teman baru itu juga bisa kita cari lewat sekolah. Jadi kita bisa berkenalan dengan mereka. Tapi juga mereka adalah orang Indonesia. Tapi tidak ada salahnya untuk berteman bagi mereka yang berada tidak satu kota dengan kita. Itu namanya kita juga belajar untuk bersosialisasi dan tidak belajar untuk introvert. Which is good for us. Oke, jadi janganlah kita berintrovert kepada orang, tapi kita harus berani bergaul kepada mereka semua. Karena juga manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari kita. Nah, itu mungkin bagaimana kehidupan di sini. Dan juga aku bakal menjelaskan tentang semacam hal-hal yang bisa dibandingkan dengan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah orangnya. Jadi orang Jepang itu sangatlah introvert. Tetapi positifnya itu adalah mereka juga bisa bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi aku pada saat naik kereta itu aku menemukan bahwa mereka itu sangatlah introvert. Jadi mereka itu tidak berbicara sama sekali. Mungkin berbicaranya dengan orang terdekat mereka, atau mungkin hanya bermain HP saja. Jadi mereka itu dengan bermain HP itu mereka melihat line, bermain game, atau mungkin membaca berita-berita yang penting bagi mereka. Ya, tetapi aku juga belajar dari orang Jepang itu adalah mereka itu disiplin. Disiplin, seperti contohnya nih, kita mempunyai janji jam 4 sore.
dan mereka itu pasti datangnya tepat waktu jam 4 atau sebelum jam 4 tuh pasti mereka udah di tempatnya itu, tempat janjiannya. Dan juga mereka itu berakhlak tinggi, jadi mereka itu sangat sopan sekali pada kita. Meskipun kita orang luar, tapi mereka itu tidak membanding-bandingkan kita, tidak diskriminasi, tidak rasisme. Ya, jadi kita itu juga dirasakan welcome-nya kepada mereka. Nah, itu. Jadi yang kedua itu adalah tempat wisata. Jadi tempat wisata itu juga banyak yang seperti yang aku sebutkan tadi, yang aku berlibur dengan keluargaku seperti Akihabara, Disneyland dan Universal Studio. Di situ juga kita bisa menjangkau banyak-banyak pemandangan, kita bisa foto-foto, kita bisa jalan-jalan di sana dengan biaya yang cukup terjangkau. Biasanya juga ya mungkin nggak terlalu mahal, tapi aku tidak mempermasalahkan biayanya itu. Jadi kita itu juga bisa merasakan di dalamnya itu kita juga bisa merasakan kesenangan, ketenangan, dan refreshing untuk liburan ini. Jadi kita juga bisa open minded, banyak sekali hal yang kita bisa pelajarin. Dan yang ketiga itu adalah makanan. Nah, kalau aku ini sukanya makanan yang sangat-sangat pedas. Meskipun aku suka olahraga, tapi aku juga suka makan pedas. Nah, mungkin kalau bagi orang-orang yang atlet gitu, mungkin disarankan agar tidak makan yang pedas. Nah, sekarang aku bakal menjelaskannya. Jadi, ya di sini juga makanannya nggak terlalu pedas. Yaitu makanan Jepang itu contohnya seperti tempura, gyudon, ramen, bento dan lain-lainnya. Jadi menurut aku itu makanan di sini juga enak, tapi menurut rasaku, karena aku lidahnya lidah Indonesia, jadi rasanya tuh ada yang kurang, yaitu kurang pedas. Jadi biasanya mungkin di restoran itu ada disediakan namanya togarasi. Togarasi itu adalah bubuk cabai. Jadi itu meskipun kita tambahin, tapi tidak pedas-pedas guys. Nah, ini sangat kacau. Tapi kalau kalian juga kangen makan Indonesia di sini, menurut aku kita bisa juga pergi ke makan Indonesia. Tapi kalau menurut anak kos disarankan 2 minggu sekali karena harganya itu agak terlalu mahal. Dan juga ya menurutku juga bisa mempresentasikan keinginan kita untuk makan makanan Indonesia di sini. Ya, jadi itu menurut aku. Dan juga harganya sekitar satu porsi makanan tuh sekitar 135.000 yen. Dan juga aku bakal menjelaskan tentang attitude orang Jepang yang tadi aku sudah ngejelasin. Jadi aku juga gak bakal ngejelasin banyak-banyak. Jadi mereka itu sangat sopan sekali, mereka itu sangat berwibawa sekali juga. Mengenai pekerjaan juga, mereka juga bisa banyak berbuat. Tapi ini mereka ada suatu kekurangannya. Ini dan juga aku merasa aku harus menjelaskannya di sini. Kenapa? Karena juga mereka kalau misalkan mereka tuh stres, mereka langsung bunuh diri guys. It's dangerous. Ya, jadi itu adalah hal yang berbahaya. Jadi kalau aku dulu juga teman-teman aku juga bakal ngomong gini, oh kamu jangan bunuh diri wes, kamu jangan bunuh diri. Ya iyalah, kalau aku sih ya menikmati aja, enjoy aja meskipun aku nanti ujung-ujungnya kayak nggak bisa. Ya udah aku anggap aja itu seperti kurang usaha. Jadi ya kita berpikiran positif aja, jangan kayak mereka gitu. Itu kekurangannya mereka. Jadi sekali mereka tuh stres, mereka langsung bunuh diri. Karena juga kerjaan di kantor juga terlalu banyak, mereka juga kurang istirahat, juga mereka tuh kasihan. Jadi puji Tuhan juga sekarang juga ada menurutku COVID-19 ini juga sangat mengefek bagi semua orang Jepang. Which is mereka juga bisa beristirahat di rumah. Karena juga biasa di tempat kerja mereka itu bos mereka itu menuntut mereka terlalu banyak, which is tidak baik bagi kesehatan mereka, tidak baik buat keluarga mereka juga. Jadi jangankan itu. Ya menurut aku yang aku perlu sharingkan hanya itu saja. Jika kalian suka video ini, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya.
Oke guys, sampai ketemu. Ini aja yang aku bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf juga kalau misalkan banyak suara-suara yang mengganggu kalian semua. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa kembali. Dadah.